Wow! Halo, Sobat Komunikasi Sains Lanjutan. Ketemu lagi dengan Chelsea. Pernahkah kalian menanyakan obat yang cocok untuk mengobati penyakit ringan seperti sakit kepala ke kerabat atau teman, lalu ditimpali dengan berbagai macam jawaban? Ada yang menjawab, saya cocok dengan paracetamol. Lalu ada yang menjawab, coba deh minum merek A. Kemudian ditimpali sama yang lain, aduh kalau merek A kan isinya ibuprofen, saya alergi sama obat itu. Terus masih banyak jawaban-jawaban lainnya yang memberikan berbagai macam suggestion. Nah, dari sini terlihat bahwa masing-masing orang memiliki kecocokan obat yang berbeda-beda untuk mengobati sakit kepala. Bahkan ada yang timbul alergi atau dalam dunia medis dikenal sebagai efek samping pengobatan. Lalu, pernahkah terpikirkan apa sih penjelasan ilmiah dari kejadian ini? Ternyata ada loh cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang fenomena ini secara ilmiah, yaitu ilmu farmakogenetik. Dalam studi farmakogenetik, dipelajari bagaimana pola genetik seseorang mempengaruhi kemampuannya dalam mencerna obat-obatan. Ternyata, walaupun pola genetik seseorang unik satu sama lain, terdapat bagian-bagian yang dapat digunakan untuk mengelompokkan individu berdasarkan tingkat kemampuannya mencerna dalam memetabolisme obat. Terdapat 4 kelompok, yakni normal metabolizer, intermediate, ultra, dan poor metabolizer. Mungkin lebih jelasnya dapat dilihat dari gambar ini. Nah, di gambar ini semua pasien yang terdiagnosis dengan penyakit yang sama dan diberikan obat yang sama. Sebagian besar dari mereka tergolong sebagai normal metabolizer, sehingga memiliki kemampuan memetabolisme dengan baik. Alhasil sembuh dari penyakit tersebut dan tidak mengalami keracunan atau efek samping setelah diberikan obat. Namun, ada 3 kelompok lain yang kurang beruntung. Kelompok kedua sebagai intermediate metabolizer, kemampuan mereka untuk mencerna lebih rendah dibandingkan dengan kelompok normal. Sehingga walaupun mereka berhasil sembuh dari penyakitnya, namun mengalami efek samping. Lalu di kelompok ketiga, mereka yang ultrametabolizer. Untungnya tidak mengalami efek samping, namun pengobatan yang dilakukan menjadi sia-sia karena kemampuannya mencerna obat terlalu berlebihan. Yang terakhir adalah mereka yang food metabolizer. Mereka tidak mampu untuk mencerna obat tersebut. Akibatnya, sudah tidak sembuh dari penyakitnya, mengalami efek samping pula. Jika efek samping yang dialami hanya sebatas alergi ringan seperti gatal-gatal atau diare, mungkin tidak terlalu bermasalah secara medis. Tapi kalau efek sampingnya bersifat fatal dan dapat berdampak kematian, oh no! Nah, di sini terdapat peran penting pemeriksaan genetik untuk mendeteksi faktor resiko yang dimiliki setiap pasien secara dini, sehingga dapat diketahui apakah pasien memiliki kecenderungan untuk timbul efek samping terhadap obat yang akan dikonsumsi atau tidak. Jadi, jika pasien tersebut memiliki risiko, dokter dapat memberikan alternatif strategi pengobatan, seperti mengubah dosis obat atau bahkan mengganti jenis obatnya. Terus pertanyaan selanjutnya, berarti semua orang harus periksa pola genetik sebelum minum obat apapun gitu? Nah, kabar baiknya tidak selalu, tapi sangat dianjurkan untuk dilakukan pemeriksaan jika jenis obat yang dikonsumsi adalah obat keras atau memiliki efek samping yang fatal. Dan atau pengobatan dengan obat tersebut akan berlangsung dalam jangka yang panjang atau lama. Perlu juga diketahui bahwa setiap obat pun berbeda-beda mekanisme metabolismenya. Contohnya adalah obat clopidogrel. Obat pengencer darah ini banyak digunakan untuk mencegah stroke dan serangan jantung pada penderita penyakit jantung atau gangguan pembekuan darah. Obat ini dapat bekerja jika sudah dimetabolisme di hati oleh enzim yang disebut CYP2C19. Jika pasien merupakan poor metabolizer enzim ini, maka pasien tersebut tidak dapat mencerna obat itu. Akibatnya, pembekuan darah tetap terjadi, sehingga kemungkinan pasien tersebut mengalami serangan jantung akan sangat tinggi, dan ini berakibat fatal.
Berdasarkan laporan riset kesehatan dasar Kemenkes RI di 2018, menunjukkan bahwa prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter di Indonesia cukup tinggi, yakni sebesar 1,5%. Nah, terlebih, studi yang dilakukan oleh Prof. Yusuf Irawan pada tahun 2003 menyatakan bahwa di Indonesia, persentase orang yang memiliki pola genetik gen CYP2C19 penanda poor metabolizer cukup tinggi, yakni mencapai angka 34%. Artinya, besar kemungkinan penderita penyakit jantung di Indonesia beresiko tinggi jika diberikan clopidogrel dalam pengobatannya. So, take home message-nya adalah, jika kita memerlukan pengobatan jangka panjang dengan mengkonsumsi obat yang tergolong obat keras, periksalah terlebih dahulu pola genetik yang bertanggung jawab untuk mencerna obat tersebut, untuk mengetahui apakah kita beresiko atau tidak, agar dapat dilakukan pencegahan, mengurangi dampak resiko yang mungkin akan timbul. Baiklah, sekian dulu dari saya. Indonesia menuju pengobatan presisi. Salam sehat. Bye.